Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana al-i'tisama bihablillahi fatin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ridailah wali syafa'an Rasulillah wali kulli niyatina as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik firli wali wali. Rabbi firli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah bi ni'matillah bi qudratillah. Pagi hari ini kita kembali bersama-sama bisa bersilaturahmi dan ngaji. Insyaallah karunia Allah yang sangat luar biasa. Kita mendapatkan anugerah sehingga mendapatkan hidayah Allah. Pagi hari bangun tidur bersemangat untuk ngaji bersama-sama. Silaturahmi dan ngaji itu banyak fadilah atau keutamaan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan ngaji Nashihul Ibad. Kita ngaji sudah sampai di mana Bu Maimunah? Ya Ustadz, kita ngaji sudah di bab 3 makalah 34, yaitu di Ibnu Abbas radhiyallahu dalam kesempatan yang lain dia berkata, kemarin kan dia membagi-bagi zuhud itu dari 3 huruf. Sekarang 34-nya zuhud itu katanya bermakna meninggalkan zina, hawa nafsu, dan meninggalkan dunia atau meninggalkan hawa nafsu untuk mencapai akhirat. Itu yang 34-nya Ustaz. Baik, terakhir itu kita ngaji itu. Berarti kita sekarang lanjut ke makalah 35 mungkin Ustaz. makalah ke-35 insyaallah. Baik. Mari kita lanjut ke makalah ke-35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wa thalathun. Inilah makalah ke-35. An Hamidil Laqaf. Diriwayatkan dari Hamid Al-Laqaf rahimahullah. Diriwayatkan dari Hamid Al-Laqaf rahimahullah. Annahu, sesungguhnya beliau ini atahur rajulun, didatangi seorang laki-laki. Faqala lahu, kemudian orang ini berkata kepada Hamid Al-Laqaf, Ausini, wahai Hamid, berilah aku wasiat, berilah aku nasihat, berilah aku petunjuk. Bima yanfa'uni fid din, dengan sesuatu hal yang memberikan manfaat kepadaku dalam urusan agama. Faqala, kemudian Hamid Al-Laqaf berkata, Ij'al, jadikanlah
Ij'al lidinika, agamamu, ghilafan, sebagai pembungkus, cover, kaghilafil mushafi, sebagaimana pembungkus atau cover mushaf. Wahua, dan pembungkus itu, ma yasunuhu anid danas, adalah bungkus kemasan yang membungkusmu dari kotoran atau menjaga dirimu dari kotoran. Nasihat Hamid Al-Laqaf yang pertama adalah, atau yang paling utama ketika diminta nasihat satu hal yang paling bermanfaat dalam urusan agamaku, beliau berkata, ij'al lidinika, jadikanlah agamamu, agama kita bersama ini, ghilafan ka ghilafil mushaf. Jadikanlah agamamu sebagai pembungkus, pelindung diri kamu. Sebagaimana mushaf yang dilindungi oleh cover atau pembungkus. Buku apa saja, barang apa saja, lihat itu. Ada kemasan pembungkusnya. Ya. Apa gunanya kemasan pembungkus ini? Gunanya untuk melindungi dari kotoran. Tentu selain bahwa bungkus atau kemasan itu menggambarkan isinya. Ya, coba panjenengan beli barang apa saja yang murah dengan yang mahal. Nah, itu sebelum kita lihat tengok isinya, kita sudah tahu dari kemasannya kan. Ini barang asli atau tidak, ini barang mahal atau barang murahan. Ya kan? Kita sudah bisa melihat dari isinya. Bisa melihat dari kemasannya. Sebelum melihat isinya, kita sudah bisa lihat dari kemasannya. Anda beli jam tangan. Sama-sama jam tangan ini. Yang satu harganya 50 juta. Yang satu harganya 50.000. Sebelum kita lihat jam tangannya, kita bisa lihat dari kemasannya. Nah, coba. Yang 50 juta itu dari luar sudah tampak tas yang mewah. Jam tangan kecil gitu. Tapi kemasannya dari luar udah tas yang mewah. Kadang-kadang sampai tasnya itu terbuat dari kulit. Kalau cuma kemasan aja. Ya. Begitu tas dibuka, langsung jam tangan? Oh belum. Masih ada lapisan lagi di dalam, ada tas kecilnya. Ya. Dibuka tas kecil, apakah jam tangan? Belum. Masih ada lagi. Apalagi? Kotak dari kayu yang sangat indah dan kuat. Oh, besar. Padahal jam tangannya kecil. Begitu dibuka kotaknya, langsung terlihat jam tangan, masih belum. Masih ada lapisan di dalamnya yang mengemas jam tangan secara transparan, tapi melindungi dari debu dan kotoran. Baru dibuka lapisan dalam, tampaklah jam tangannya. Udah gitu di dalam nanti ada banyak cetakan-cetakan, kertas-kertas mulai dari garansi, petunjuk penggunaan, selamat, Anda sudah memilih produk asli terbaik, bla bla bla. 50 juta. Ya. Sebelum jam tangannya kita lihat dan kita pakai, kemasannya banyak dan bagus, indah, kuat. 50.000 cukup dibungkus tas kresek. Itu pun kadang-kadang tas kresek sebelum bayar. Nah, jadi sebelum lihat isinya, kemasannya itu sudah. Kemasan bukan hanya melindungi, tapi mencitrakan isinya. Itulah agama yang semestinya, seharusnya. Ya, agama sudah mulai bekerja dalam tanda kutip memberikan manfaat kepada kita
bahkan dari luarnya. Ya, orang yang punya agama, kemasannya dari luar sudah kelihatan cantik, ganteng, kuat, kokoh, melindungi isinya. Nah, cantik, ganteng, kokoh gimana? Penampilan fisiknya itu sudah berbeda. Ya, pandangan matanya dijaga, ghaddul basar, wajahnya cerah ceria, wajhun malihun, ya. Kemudian penampilan fisiknya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan, sehingga penampilannya nggak ngelomprot. Ya, ngelomprot itu apa? Bahasa Indonesianya apa, Bu? Kumuh dan kusut, bersih, rapih, ya, sehat. Karena itulah ajaran agama. Ya, bukan sekedar apa namanya, ibadah-ibadah mahdhah. Yang seperti ini juga agama mengajarkan dan mendidik kita. Ya. Ini baru dari luar dan baru dari penampilan. Ya. Yang lebih penting lagi adalah hakikat dari kemasan itu melindungi isinya. Ya. Maka lihat bagaimana agama itu melindungi kita mulai dari luar untuk melindungi bagian dalamnya. Ya, bagian dalam kita itu apa? Pikiran, hati, sikap, ya. Dilindungi dengan penampilan kita. Nah, kembali ke laptop. Nasihat dari Ibrahim Al-Laqaf. Ibrahim lagi. Hamid Al-Laqaf. Ya. Ketika ditanya, bagaimana wasiat atau nasihat terbaik? Jadikanlah agamamu sebagai pelindungmu, sebagai kemasanmu, sebagai pembungkusmu. Ya. Kemudian ditanya, kilalahu, dikatakan kepadanya. Orang ini masih penasaran. Bertanya kembali. Ibrahim Al-Laqaf kemudian berkata kepada laki-laki ini, ma khilafuddin. Ma khilafuddin. Orang ini bertanya kembali kepada Ibrahim Al-Laqaf, bagaimana agama itu menjadi kemasan? Ya. Qala lahu, kemudian Hamid Al-Laqaf berkata kepada laki-laki ini, bagaimana agama itu menjadi kemasan yang menjaga kita, sebagaimana tadi mushaf yang dilindungi oleh covernya, pelindungnya. Sebagaimana jam tangan tadi yang dilindungi oleh kotak dan tas kulitnya. Bagaimana agama bisa bekerja seperti itu? Bagaimana agar agama bisa menjadi cover yang baik buat kita? Yang bukan hanya melindungi, tapi juga menunjukkan, ya, menggambarkan isinya. Hamid Al-Laqaf kemudian mengatakan, ini yang pertama ini, tarkul kalami illa ma la budda minhu. Kalau kamu ingin agama memberikan perlindungan kepadamu, menjadi cover yang menggambarkan isi dari dirimu sendiri, ya, maka ini tipsnya. Tips yang pertama adalah tarkul kalami. Tinggalkan perkataan. Tinggalkan percakapan. Loh, mana bisa Pak meninggalkan percakapan? Kita nanti nggak ngomong seperti limbat nanti. Belum selesai. Tarkul kalami, meninggalkan percakapan, meninggalkan omongan, obrolan, kata-kata, illa, kecuali mala buddha minhu, kecuali yang harus, kalau bahasa Jawanya tan kenora, kalau la buddha itu tan kenora. Mau tidak mau harus bicara. Sampai begitu levelnya Bapak Ibu. Nah,
Kalau kita mau agama menjaga kita, lihatlah apa yang diajarkan agama tentang omongan atau obrolan atau percakapan. Agama kan mengajarkan begitu. Apa yang diajarkan oleh agama dalam hal percakapan, obrolan? Di antaranya misalnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mayyu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Falyakul khairan. Maka berkata-katalah yang baik, yang benar, yang jujur, yang sopan, yang berisi dan bermakna. Auliyasmut. Kalau tidak bisa, diam saja. Coba. Itu ajaran agama kan? Agama menjaga kita. Kalau kita mau mengikuti tuntunannya. Salah satunya adalah tentang percakapan. Tentang obrolan, tentang omongan. Apa yang diajarkan oleh agama dalam hal omongan? Fal yakun khairan aw liyasmut. Kalau kita percaya, beriman kepada Allah dan hari akhir, itu hubungannya sampai sama iman loh Bapak Ibu. Nggak main-main. Ya. Sampai hal yang paling basic, paling penting dalam urusan agama, iman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakanlah, berucaplah, keluarkan kata-kata yang baik, auliyasmut, kalau sulit, kalau nggak bisa, kalau susah, diam saja. Kalau kita bisa berprinsip demikian, insya Allah agama akan menjaga kita. Insya Allah agama akan melindungi kita. Ya, akan bekerja melindungi kita. Karena kita semua tahu ada peribahasa Melayu, mulutmu harimaumu. Nah, kalau harimaunya sudah mengerang, bahaya itu. Ya. Maka bagaimana tipsnya? Kita tahu lisan dengan kemampuan untuk berkata-kata adalah salah satu anugerah nikmat Allah yang sangat penting buat kita semuanya. Ya. Bagaimana tersiksanya manusia, bagaimana repotnya manusia kalau nggak bisa berkata-kata. Bagaimana kita merasakan manfaatnya lisan kita. Coba semua yang ada di sini, bayangkan bagaimana kalau naudzubillah kita nggak bisa berkata-kata, sulit berkomunikasi, jangankan bekerja dengan baik. Ya. Sekedar hidup untuk hal-hal yang sangat basic saja, repot, susah. Ya. Lihat saudara-saudara kita yang tunawicara misalnya. Ya. Kita bersyukur Allah memberikan kesempurnaan kepada kita dalam hal berbicara. Artinya secara fisik nggak ada masalah. Ya, semuanya bisa berbicara. Sehingga dengan bisa berbicara, maka kita bisa berkomunikasi dengan nyaman dan mudah dengan orang-orang tercinta kita. Termasuk juga bekerja dengan baik. Ya, bayangkan kalau misalnya kita nggak bisa berbicara, ya sangat terbatas komunikasi kita, sehingga pekerjaan kita pun akan sangat terbatas. Tapi di sisi yang lain, lisan kita juga cobaan dan ujian untuk kita. Salah satunya adalah sebagaimana sabda Rasulullah tadi, kalau kita tidak bisa berbicara hal yang penting, berguna, positif, diam. Ini bukan urusan yang mudah. Ya, mengunci mulut kita untuk tidak berbicara hal-hal yang tidak berguna, itu bukan perkara yang mudah. Mohon maaf sekali, apalagi ibu-ibu. Ya,
cobaannya lebih besar dalam urusan ini. Bukan karena saya Bapak, penelitian ilmu komunikasi modern mengatakan bahwa memang ibu-ibu ini potensi bicaranya itu 2-3 kali lipat bapak-bapak. Ya. Maka cobaannya lebih besar. Karena lisannya itu ya dari sononya itu potensinya untuk aktif lebih besar daripada bapak-bapak. Di satu hal kita syukuri, di sisi yang lain ujian dan cobaan untuk kita. Nah, untuk bisa diam kalau tidak berbicara hal yang bermanfaat. Bicara hal yang bermanfaat itu apa? Berbicara yang jujur, yang bersih, yang sopan, yang mendatangkan manfaat untuk kita maupun orang lain. Berisi nasihat, berisi menyampaikan kebenaran, ya, menjadi wahana dakwah, mengajak kepada kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, tawassaw bil haq atau tawassaw bis sabar, dan untuk beribadah. Nah, tidak mudah kan? Makanya bagaimana tipsnya? Bagaimana tipsnya agar kita bisa menjaga lisan kita? Satu, jangan berasik masyuk, membiasakan diri, menghabiskan waktu di majelis, di perkumpulan-perkumpulan, ya, dalam obrolan-obrolan dengan komunitas dan orang-orang yang tidak positif. Bahkan hal yang mubah atau diperbolehkan saja sebisa mungkin dikurangi atau diminimalkan. Kan kita udah pernah ingatkan prinsipnya. Kalau sunnah ditambah, kalau mubah atau hal yang dibolehkan dikurangi. Makan boleh dikurangi. Ya. Ngomong boleh dikurangi. Karena kan perintahnya wala tusrifu, jangan berlebihan. Untuk tidak berlebihan, tidak terjebak dalam wilayah berlebihan, maka harus dikurangi. Tidur boleh, tapi dikurangi. Ya, sesuatu yang mubah itu boleh, tapi dikurangi. Termasuk berbicara. Coba dengan evaluasi. Saya itu kalau ketemu si A, pasti ngomongnya ngalor ngidul nggak jelas. Nah, ini berarti sudah harus di-manage. Ya, pertemuan dengan si A, silaturahmi penting. Ya. Tapi kemudian kita harus manage, tidak berlama-lama, ya, untuk ngobrol dengan si A ini karena udah pasti nanti ngobrolnya kemana-mana nggak bermanfaat. Ngobrol yang tidak bermanfaat itu ghibah, yang ngomongin orang. Nanti lama-lama ngomongin kejelekannya. Dan gatel mulut ini. Kalau sudah ghibah nanti muncul lagi nanti bahaya yang lebih ngeri itu namimah, adu domba. Muncul bahaya yang lebih ngeri lagi fitnah. Ya kan? Berkumpul tuh jadi satu. Berawal dari obrolan ngalur ngidul yang tidak bermanfaat. Makanya kira-kira diamati. Oh, kalau saya si A, si B, ya cukup tersenyum, Bu. Tidak pundi, berangkat kemana, Bu? Masak apa hari ini? Udah cukup. Maaf ya, Bu. Saya lagi harus balik cepat ke rumah. Nah, perhatikan itu, analisa itu. Kemudian, selain bertemu dengan orang tertentu, pertemuan dalam forum tertentu. Belanja, habis belanja sayuran, mampir ke tetangga. Diamati. Kalau saya ngobrol sama tetangga itu, lebih banyak yang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, kurangi. Berbicara secukupnya, silaturahmi, tersenyum, ramah, baik, tanya kabar, apa yang bisa kita bantu dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak bisa memanage, oh saya itu kalau sudah ngobrol di atas 15 menit, udah ngomongnya ngalor ngidul, kurangi. Ya, majelis sayuran, ya, majelis pasar, majelis nganterin anak sekolah, ya, majelis rujaan, ya, majelis ngopi-ngopi, coba jangan berarti. Yang saya sebut tadi tidak berarti semuanya itu tidak bermanfaat. Itu tergantung orangnya, tergantung konteksnya. Ya, ada orang yang ngaji sambil ngopi bisa saja. Ya. Ada orang yang ngobrol di kafe tetapi isinya daging semuanya. Tawassaw bil haq atau tawassaw bis sabar atau belajar. Ya. Nah, orang per orang bisa beda-beda. Maka amati, maka analisa, Bapak Ibu.
Ketika saya di forum apa, ketika saya bertemu dengan siapa, godaan, cobaan, obrolan yang tidak bermanfaat itu paling banyak. Kurangi. Nah, di sisi yang lain kemudian, perhatikan juga dengan siapa dan di forum apa, saya itu obrolannya selalu daging. Selalu obrolan yang bermanfaat. Ngomongin tentang ngaji, tentang dakwah, tentang pembelajaran hidup, tentang bagaimana membangun hubungan keluarga yang harmonis, ya, memberikan nasihat tentang kehidupan yang baik menurut agama dan sebagainya. Nah, coba perhatikan. Nah, dengan orang-orang seperti inilah kita perbanyak pergaulan dan kita perbanyak weighted ngobrolnya karena bermanfaat. Ya. Itulah mengapa agama mengajarkan kita banyak sowan, mujalasah, diskusi kepada para kiai, orang-orang yang alim. Orang-orang yang alim itu nanti kecap sak kecap, kalimat demi kalimat yang keluar itu mutiara dari mulutnya. Nasihat-nasihat akan kebaikan, yang dibicarakan ilmu dan sebagainya. Ya. Kemudian beri vitamin lisan kita. Ya, selain tadi mengamati, menghindari, memperbanyak mana yang perlu dihindari, mana yang perlu diperbanyak, mana yang perlu banyak disowani, mana yang secukupnya saja. Mulut kita juga perlu dikasih vitamin. Apa vitaminnya? Zikir dan tilawah. Ya. Kalau mulut kita sudah terbiasa dihiasi dengan zikir dan tilawah, ya, karena sudah dikondisikan lingkungan itu bersih, baik, ngomong kotor, ngomong yang tidak berguna juga bisa ditahan. Ini ngapain saya ngomong begini? Sudah. Ya, satu kalimat, dua kalimat sudah bisa di-manage, bisa diingatkan. Nah, makanya, ayo hiasi bibir kita, lisan kita dengan zikir. Ya, zikir itu setiap saat bisa kita lakukan. Tidak harus hanya selesai sholat. Selesai sholat ya penting, zikir. Tapi juga setiap saat kita bisa berzikir sambil bekerja, sambil naik bis, sambil nyetir, sambil buat presentasi, ya. Sambil terus hati kita berzikir, syukur-syukur juga dibarengi dengan lisan kita juga berzikir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Misalnya begitu. Terus berzikir menyebut asma Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu vitamin buat lisan kita. Dengan banyaknya vitamin, pembersih, ya, nanti insya Allah Allah akan bantu jaga agar lisan kita tidak berbicara hal yang tidak bermanfaat. Terakhir, ya ini masih banyak tipsnya, tapi kita simpulkan yang paling pokok-pokok. Yang terakhir adalah mindset. Kita ajak, kita bangun mindset. Mindsetnya harus kita tata soal berbicara ini. Pokoknya, setiap kali yang keluar dari mulut saya adalah hal yang positif, bermanfaat. Nah, udah ditancapkan dalam ini kita, mindset kita, kerangka berpikir kita. Pokoknya, saya hanya berbicara hal yang penting dan bermanfaat. Terus ditancapkan. Dan salah satu motivasinya adalah, ya, actionnya dulu. Actionnya adalah setiap kali mau berbicara dipikir. Ya nanti mikirnya nggak usah lama-lama. Nanti kalau sudah terbiasa, udah bling, gitu ya. Kalau dalam istilah ilmu komunikasi itu berpikir tanpa berpikir. Bling. Kalau sudah terbiasa. Kalau saya ngomong ini, apa ya kira-kira dampaknya? Nah itu kira-kira yang masuk dalam pikiran kita. Kalau saya berbicara dengan dia soal ini, apa kira-kira dampaknya? Apa kira-kira pengaruhnya? Bermanfaat atau malah mendatangkan mudarat? Kalau bermanfaat untuk berapa banyak orang, sementara mungkin lebih banyak orang yang kena mudarat. Berarti saya rem. Nah, agar bisa ngerem, mungkin saya mengurangi perjumpaan saya dengan dia, orang seperti ini. Nah, itu dimasukkan ke dalam bawah sadar kita, otak kita, mindset kita, sehingga nanti secara otomatis, setiap kali mulut mau berbicara, ingat bahwa, oh, ini setiap ucapan saya pertanggungjawabkan kepada Allah. Setiap ucapan saya itu bisa memberikan dampak kepada manusia, tajam seperti silet. Kira-kira ini positif atau negatif? Kalau saya mau curhat soal ini gimana kira-kira? Kalau saya mau cerita soal si A, dampaknya apa kira-kira? Nah,
dibiasakan berpikir, meskipun sekali lagi berpikirnya tentu cepat. Nanti kalau berpikirnya lambat, jadi tell me. Mau ngomong sebentar ya, saya tak mikir dulu. Setengah jam baru ngomong. Oke, saya putuskan saya mau ngomong ini. Ya. Natural, tapi senatural-naturalnya kita biasakan otak kita berpikir. Kalau saya mau ngobrol ini, kira-kira apa dampaknya, apa pengaruhnya, manfaat atau mudarat. Nah, dengan cara seperti ini, maka ini tips ya, sekali lagi, orang per orang bisa beda-beda, masih ada banyak tips, tapi kurang lebih yang pokok. Bagaimana menjaga lisan kita agar berbicara yang baik, positif, sekaligus menjadikan agama kita sebagai cover, ya, pelindung, sekaligus mencitrakan atau menceritakan, ya, menggambarkan isi dari pikiran dan hati kita. Itulah fungsinya cover. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita semua bisa belajar dari hari ke hari untuk menjaga lisan kita, sehingga yang keluar dari lisan kita benar-benar hanya kalimat, kata-kata yang bermanfaat bagi kita dan juga bagi lingkungan sekitar kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu ngaji kita pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.